Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Syahrani Ramadan dengan NIM 18721501138. Materi pembahasan kali ini mengenai riba dalam Islam. Pengertian riba dalam Islam: riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihkan jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Secara etimologi atau bahasa, dalam bahasa Arab, riba adalah kelebihan atau tambahan az-ziyadah. Dasar hukum riba. Di dalam Al-Quran dan hadis sudah ditetapkan bahwa dasar hukum riba jelas diharamkan. Larangan tersebut juga tertulis dalam beberapa ayat Al-Quran loh. Surat Al-Baqarah ayat 276. Dalam surat ini, riba adalah salah satu perbuatan yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sedekah sangat disenangi. Setiap umat akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika terus menjadi kafir dan selalu berbuat dosa. Surat Al-Baqarah ayat 278. Setiap orang yang beriman harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib meninggalkan sisa hasil riba yang belum digunakan. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 161. Pada ayat tersebut, riba adalah kegiatan yang dilarang untuk dimanfaatkan sebagai pembiayaan kehidupan sehari-hari karena uang tersebut diperoleh dari jalan batil. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menjanjikan siksaan pedih bagi orang-orang kafir. Macam-macam riba. Di dalam perdagangan sesuai syariat Islam, riba terbagi menjadi 5 jenis, yaitu riba fadl, riba yad, riba nasi'ah, riba qard, dan riba jahiliyah. Berikut ini penjelasan lengkapnya. Riba fadl. Riba fadl adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh riba pada jenis ini yaitu penukaran uang Rp100.000 dengan pecahan Rp2.000. Akan tetapi totalnya hanya 48 lembar saja, sehingga uang yang diberikan hanya sebesar Rp96.000. Selain itu juga penukaran emas 24 karat menjadi 18 karat. Riba yad. Pada jenis ini, riba yad adalah hasil transaksi jual beli dan juga penukaran barang yang menghasilkan riba maupun non-ribawi. Namun, waktu penerimaan serah terima kedua barang tersebut mengalami penundaan. Contoh riba yad dalam kehidupan sehari-hari yaitu penjualan motor dengan harga 12 juta jika dibayar secara tunai dan 15 juta rupiah melalui kredit. Baik pembeli maupun penjual tidak menetapkan berapa nominal yang harus dilunasi hingga transaksi berakhir. Riba nasi'ah. Riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh riba nasi'ah, yaitu penukaran emas 24 karat oleh dua pihak berbeda. Saat pihak pertama telah menyerahkan emasnya, namun pihak kedua mengatakan akan memberikan emas miliknya dalam waktu 1 bulan lagi. Hal ini menjadi riba karena harga emas dapat berubah kapan saja. Riba qard. Pada jenis ini, riba qard adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh riba di kehidupan sehari-hari yaitu pemberian utang 100 juta rupiah oleh rentenir, namun disertai bunga 20% dalam waktu 6 bulan. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarkannya dengan tepat waktu sesuai perjanjian. Contoh riba jahiliyah adalah peminjaman uang sebesar 20 juta rupiah dengan ketentuan waktu pengembalian 6 bulan. Jika tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu, maka akan ada tambahan utang dari total pinjaman. Terima kasih, sekian pembahasan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.